Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Medina Julpan Nabila dengan NPM 301250402. Dalam video kali ini, kita akan membahas studi komparasi mendalam antara Indonesia dan Denmark. Mulai dari asal-usul negara hingga analisis kemajuan kedua negara ini berdasarkan perspektif hukum dan ilmu negara. Secara umum, negara terbentuk karena naluri sosial manusia untuk bekerja sama. Ada teori hukum alam yang menyatakan negara lahir dari kehendak alam, serta teori okupatio atau pendudukan wilayah tidak bertuan. Mesir kuno 3100 sebelum Masehi adalah salah satu yang tertua. Indonesia terbentuk melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Sementara Denmark muncul sejak abad ke-8 sebagai kekuatan maritim dan merupakan salah satu kerajaan tertua di Eropa. Mari kita lihat perbedaan bentuk negara Indonesia dengan Denmark. Indonesia memilih bentuk negara kesatuan karena karakteristik kepulauan dan keberagaman suku bangsa yang disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara Denmark berbentuk monarki konstitusional sejak tahun 1849. Kekuasaan Raja Denmark dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya, terkait tata kelola kekuasaan. Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara Denmark menganut sistem parlementer di mana raja atau ratu adalah kepala negara. Sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sistem presidensial menawarkan stabilitas masa jabatan, sementara sistem parlementer Denmark lebih responsif karena adanya keselarasan atau eksekutif dan legislatif. Perbedaan kondisi negara Indonesia dan Denmark dapat dilihat dari berbagai sektor. Yang pertama ada ekonomi. Pendapatan per kapita Denmark 60.000 US dollar, jauh melampaui Indonesia 4.000 US dollar. Kedua, sosial dan kesehatan. Denmark menawarkan layanan kesehatan gratis bagi warga, sementara akses kesehatan di Indonesia masih belum merata. Ketiga, ada politik. Denmark memiliki kualitas pemberantasan korupsi yang sangat baik. Sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Dan yang keempat, ada agama dan budaya. Indonesia sangat mengedepankan nilai religius dan keberagaman budaya sebagai pemersatu, sementara Denmark menonjol dengan sistem sosial demokratisnya. Berdasarkan indikator ilmiah seperti pendapatan per kapita, kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan, Denmark digolongkan sebagai negara maju dengan kesejahteraan tinggi. Sebaiknya Indonesia masih berstatus negara berkembang. Alasannya adalah yang pertama, kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, angka korupsi yang masih sangat tinggi. Yang ketiga, infrastruktur dan logistik yang belum merata di seluruh wilayah. Kunci utama kemajuan adalah penguatan SDM melalui pendidikan, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada masyarakat.
Demikian penjelasan mengenai perbandingan Indonesia dan Denmark. Semoga memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.